Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada materi kita kali ini tentang ushul fikih. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang istihsan. Istihsan sebagai cara penetapan hukum dalam Islam. Termasuk dari hal-hal yang sumber hukum ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Termasuk istihsan ini merupakan sumber hukum yang diperselisihkan di antara ulama. Diperselisihkan dalam arti apakah ini bisa dijadikan sumber hukum dalam Islam ataukah tidak. Mari kita simak. Istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam. Istihsan itu apa? Istihsan itu secara bahasa menganggap baik atau hal yang baik. Istahsana yastahsinu istihsanan. Sedangkan menurut istilah ulama, istihsan merupakan meninggalkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara menuju ketetapan hukum peristiwa kejadian yang lain karena ada satu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkan. Sudah ada ketetapan hukum yang ditetapkan dengan syarat, tapi kemudian berpindah kepada hukum yang lain karena ada ketetapan hukum syara lain yang mengharuskan untuk meninggalkannya, atau mengharuskan untuk berpindah. Ini namanya istihsan. Nah, dalil syara yang terakhir ini yang disebut dengan istihsan. Ya, istihsan itu menganggap baik. Jadi sudah ada hukumnya, tapi kemudian ada yang lebih baik. Nah, itulah kemudian namanya istihsan. Bedanya kias dengan istihsan apa? Kalau kias ini begini, terdapat dua peristiwa. Satunya sudah ada nasnya, satunya belum ada. Nah, kemudian yang belum ada nasnya ini disamakan dengan peristiwa yang sudah ada nasnya. Nah, sedangkan istihsan ini peristiwa ini memang sudah ada nasnya dari awal ya. Tapi kemudian mau dipindah hukumkan. Jadi hukumnya mau berpindah karena ada pertimbangan lain dan menganggap hukum itu lebih baik. Itu namanya istihsan. Jadi ada nas lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari satu peristiwa kepada hukum lain. Sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan hukum yang menghendaki perpindahan hukum itu akhirnya berpindahlah hukum menjadi hukum yang baru, yaitu namanya istihsan. Poin perbedaannya apa? Pada kias yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan atau ilat dari dua peristiwa itu. Sedangkan istihsan itu yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu peristiwa tersebut. Kalau kias itu mencari ilatnya persamaan, kalau istihsan ini karena ada dua dalil, maka mana yang lebih baik digunakan dalil itu. Dalilnya apa kita menggunakan istihsan? Seperti dalam Az-Zumar, ya, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadi sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengar perkataan lalu mengikutinya dengan yang baik di antaranya. Fayattabi'una ahsana, yang lebih baik itulah yang kemudian diikuti. Semuanya sama-sama baik, tapi ada pertimbangan yang lebih baik. Kemudian juga ada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik pula menurut Allah. Tidak mungkin orang muslim itu sepakat untuk melakukan kejahatan. Sebobrok apapun, moralnya sejelek apapun. Tidak akan, Dewan Perwakilan Rakyat ini menghalalkan pencurian bersama, tidak mungkin. La tajtami ummati ala khata, ya, tidak mungkin. Jadi, maka orang muslim ini sejelek-jeleknya pasti tidak akan bersepakat untuk melakukan hal yang jelek. Jadi sesuatu yang dianggap baik, maka ya itu ya baik. Nah, ini perselisihannya. Kehujahan istihsan ini bagaimana? Jadi
Mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, ini sebagian mazhab yang lain juga membolehkan istihsan. Kenapa? Ya sebenarnya semacam kias, seperti kias. Istihsan itu menurut Hanafi dan beberapa ulama lain dikatakan semacam kias. Ya, nah istihsan itu apa? Kalau mereka istihsan itu yang memenangkan kias khafi. Nanti ya, seperti yang telah kita pelajari bahwa kias itu nanti ada kias jali, ada kias khafi. Jadi sama-sama ada dalilnya, tapi dikiaskan kepada yang khafi. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, istihsan ini semacam kias khafi, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian berdasar ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang memperbolehkan. Dari yang umum dikhususkan karena ada pertimbangan yang melatar belakangnya. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i melarang istihsan atau tidak setuju. Kenapa? Menurut Syafi'iyah, penetapan hukum syara itu berdasarkan keinginan rasional bebas. Jadi istihsan itu, jadi dasarnya itu keinginan rasional bebas. Bahwa Imam Syafi'i berkata, siapa yang berhujjah dengan istihsan, berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara berdasarkan keinginan hawa nafsu, sedang yang berhak menetapkan hukum syara adalah Allah. Jadi kalau istihsan ini ada unsur subjektif. Jadi bagaimana kemudian dia ada unsur hawa nafsu pengen, wah ini kayaknya bagus, ini kita tetapkan bagus. Nah, itu menurut Imam Syafi'i yang kemudian dilarang. Nah, kemudian titik temunya bagaimana? Titik temunya bahwa menurut Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengatakan, orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan, maka tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah. Jadi ini menggabungkan. Jadi Imam Hanafi itu membolehkan, ya. Imam Syafi'i itu melarang kalau pakai ada hawa nafsunya. Oh makanya, oke. Jadi sebetulnya ini perbedaannya ini bisa disatukan. Ya, penyatuannya gimana? Jika memang istihsan itu tidak boleh berdasarkan keinginan semata, harus ada dasar-dasar yang kuat sehingga ini melakukan istihsan. Maka itu boleh. Contoh istihsan. Jadi ada beberapa jenis ya istihsan itu, nanti ada istihsan dengan qiyas khafi, istihsan dengan dalil juz'i dari dalil kulli, istihsan karena darurat, istihsan karena uruf, dan lain-lain. Nah, kita satu contoh bahwa contohnya menurut mazhab Hanafi, bila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu adalah hak pengairan, yaitu hak membuat saluran air di atas tanah. Hal itu ditetapkan berdasarkan istihsan. Nah, menurut qiyas jali, aslinya begini, menurut qiyas jali, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh karena kiasnya jual beli. Jadi wakaf ini dikiaskan dengan jual beli. Peristiwa jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari satu penjual kepada pembeli. Bila wakaf dikiaskan kepada jual beli, berarti yang pentingnya pemindahan hak milik itu. Maka tidak boleh membuat saluran air, membuat jalan, mengambil sumber, itu tidak boleh. Kalau wakaf, ya pokoknya ngono kuwi tidak boleh apa-apa. Nah, maka ternyata malah tidak berfungsi. Kalau kias jalinya itu, jika wakaf itu disamakan dengan jual beli. Maka kias khafinya apa? Disamakan dengan sewa menyewa. Loh. Jadi menurut istihsan, hak tersebut diperoleh dengan mengkiaskan wakaf itu kepada sewa menyewa. Kenapa? Karena pada yang sewa menyewa, yang penting adalah pemindahan hak untuk memperoleh manfaat dari barang penyewa. Demikian pula wakaf. Yang pentingnya adalah agar barang yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan. Kalau dikiaskan dengan kias jali, yaitu kiasnya dengan jual beli, maka tidak boleh diapa-apakan. Tapi kalau justru dikiaskan dengan kias khafi, maka justru akan menjadi bermanfaat. Nah, istihsan dengan menggunakan kias khafi ini juga
bisa. Ini contoh pertama. Nah, ada lagi istihsan dengan sandaran nas. Jadi dari nas yang umum menjadi nas yang lebih khusus. Menurut hukum kuli, seseorang yang boros, jadi muflis, yang memiliki harta benda di, itu harus di bawah perwalian seseorang, tidak boleh mentasarufkan hartanya. Karena ia tidak dapat melakukan transaksi hartanya tanpa seizin walinya. Tapi hal ini dikecualikan dalam hal wakaf. Kok ada orang duitnya banyak, orangnya boros, tidak bisa memanage uangnya. Tapi ini ditasarufkan untuk wakaf, maka tetap boleh. Jadi kalau untuk beli, jual beli, transaksi itu tidak boleh, tapi kalau untuk wakaf ini boleh. Karena apa? Meskipun ya dia kemudian mewakafkan harta-hartanya itu, tetap hartanya ini terpelihara, tidak akan habis. Karena apa? Karena akhirnya dimanfaatkan. Jadi harta yang diwakafkan itu kan artinya tidak boleh kemudian digunakan. Oh, tak wakafkan tanahku yang di sana itu untuk masjid. Nah, akhirnya kan tidak habis. Nah, berbeda kalau mama ini tanahku yang di sana saya jual. Nah, itu kan akhirnya kan habis. Ini contoh istihsan dari dalil kulli menjadi dalil juz'i. Dalil kullinya sebetulnya bahwa orang yang muflis itu tidak boleh melakukan transaksi. Tapi dalil juz'inya bahwa dia boleh asal digunakan untuk wakaf. Nah, bentuk-bentuk istihsan diantaranya ini ya. Istihsan dengan qiyas khafi tadi, istihsan dengan sandaran nas yang contoh tadi. Ada lagi istihsan dengan sandaran ulaf. Ada lagi istihsan dengan sandaran keadaan darurat, istihsan dengan sandaran ijma atau maslahah mursalah. Ini beberapa contoh istihsan. Ya. Nah, itu saja kita pembahasan kita kali ini tentang istihsan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.